Bismillah. Bilal bin Rabah lahir di daerah yang bernama As-Sahah, yaitu suatu tempat di sekitar kota Madinah. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 578 Masehi, atau tepatnya sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, yaitu seorang budak wanita berkulit hitam milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Nah, karena kulit ibunya yang hitam, sebagian orang sering memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Saudah, yang berarti putra dari wanita hitam. Dari segi fisik, Bilal digambarkan sebagai laki-laki yang berkulit hitam. Badannya tinggi kurus, rambutnya lebat, dan jambangnya tipis. Sejak kecil, Bilal dibesarkan oleh kedua orang tuanya di Mekah. Namun setelah sang ayah meninggal, Bilal pun diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, yaitu tuan dari ibunya tadi. Nah, saat menjadi budak, Bilal sering mendengar berita tentang Nabi Muhammad yang mulai menyerukan Islam kepada penduduk Mekah. Ada yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, tapi nggak sedikit juga yang menentangnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bilal merasa ada sesuatu yang berbeda dengan ajaran Islam. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk langsung bertemu dengan Nabi Muhammad. Setelah bertemu dengan Nabi, Bilal pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi memeluk Islam. Ternyata, kabar masuk Islamnya Bilal langsung tersebar ke seluruh penjuru Mekah. Gak butuh waktu lama, berita itu pun akhirnya sampai ke telinga tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Mendengar berita itu, Umayyah langsung marah besar. Dia pun mulai menyiksa Bilal dengan siksaan yang sangat mengerikan. Bilal diikat, diarak keliling Mekah, dijemur berhari-hari di atas gurun pasir yang panas. Perutnya ditindih dengan batu besar, bahkan lehernya diikat dengan tali, lalu diseret di antara perbukitan Mekah. Semua siksaan itu dilakukan oleh Umayyah agar Bilal mau meninggalkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Sekuat apapun mereka menyiksa Bilal, iman Bilal jauh lebih kuat dari siksaan yang mereka lontarkan. Di tengah penderitaan yang luar biasa itu, Bilal cuma mengucapkan satu kata, Ahad, Ahad, Allah itu Esa, Allah itu Esa. Mendengar ucapan itu, makin naik darahlah si Umayyah. Dia langsung memaksa Bilal untuk memuji berhala Lata dan Uzza, yaitu berhala yang mereka sembah waktu itu. Tapi apa yang Bilal lakukan? Bilal justru menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Mendengar jawaban itu, Umayyah semakin geram. Dia pun kembali menyiksa Bilal dengan siksaan yang lebih menyakitkan. Akhirnya, kabar tentang penyiksaan Bilal sampai juga ke telinga Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, Abu Bakar datang lalu membeli Bilal dari Umayyah. Bilal pun akhirnya dimerdekakan. Sejak saat itu, status Bilal berubah dari seorang budak menjadi manusia yang merdeka. Setelah dimerdekakan, Bilal selalu berada di samping Nabi Muhammad dan setia mengikuti apapun yang disampaikan oleh Nabi. Sama halnya, saat Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, maka Bilal pun turut hijrah. Nah, setelah hijrah ke Madinah, perjalanan Bilal sebagai muazin pertama di dunia pun dimulai. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi memilih Bilal sebagai muazin? Kenapa bukan sahabat yang lain? Penasaran? Yuk kita lanjut.